Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Rabani, NIM P2783801933. Saya akan menjelaskan tentang alat-alat apa saja yang ada di ruang IGD beserta spesifikasinya. Pertama yakni ada stetoskop. Nah, stetoskop ini adalah sebuah alat medik akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Dia banyak menggunakan untuk mendengar suara jantung dan pernafasan, meskipun dia juga digunakan untuk mendengar intestine dan aliran darah dalam arteri dan vein. Nah, berikut di atas adalah beberapa spesifikasinya. Nah, alat stetoskop di samping yakni memiliki merek RK Sensitive Dual Membranes. Nah, dual membran memberikan ruang resonansi tambahan untuk mengoptimalkan kualitas suara yang dihasilkan. Dengan chestpiece berukuran 52 mm. String dan tube memiliki dua saluran yang terpasang secara paralel di tali teleskop. Nah, tips ear design secara ergonomis, tips telinga super lembut memberikan hasil suara yang maksimal, serta mengurangi kebisingan dan efisiensi kenyamanan. Binaural yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing liang telinga pengguna. Setelah itu ada alat siring pump yang bermerek Benefusion Mindre SP5EX. Siring pump merupakan alat yang digunakan untuk memberikan cairan obat atau cairan makanan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu secara teratur. Nah, berikut adalah spesifikasinya. Setelah itu ada alat tensimeter digital. Nah, tensimeter digital ini adalah alat pengukur tekanan darah yang penggunaannya mudah dan fiturnya cukup luas, membuat kita bisa melakukan monitor kesehatan dengan baik. Nah, tensimeter digital di atas bermerek Omron HEM 7130 dengan spesifikasi produk sebagai berikut. Setelah itu ada alat termometer digital. Nah, termometer digital ini memiliki fungsi yakni untuk merekam suhu tubuh baik melalui mulut, ketiak, atau di dubur. Nah, alat termometer ini terbuat dari bahan plastik dengan merek Microlife IR1DE1 1 ear thermometer. Berikut merupakan spesifikasinya. Setelah itu ada alat infuse pump. Infuse pump dengan merek Terumo TE172, yakni adalah perangkat medis yang digunakan untuk memberikan cairan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah besar atau kecil, dan dapat digunakan untuk memberikan nutrisi atau obat seperti insulin atau hormon lainnya, antibiotik, obat kemoterapi, dan penghilang rasa sakit dengan cara yang terkendali. Setelah itu ada alat medis yakni patient monitor. Nah, patient monitor di atas yakni bermerek Yonker. Patient monitor di atas digunakan untuk memantau berbagai kondisi sinyal tubuh pada pasien. Terdapat suatu parameter yakni SpO2 dan BPM yang digunakan untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah dan denyut nadi pada pasien. Rancangan ini berjenis one group post test design. Dengan monitor pasien multiparameter E10, layar LCD TFT berwarna, beresolusi tinggi 15 inci, layar sentuh penuh dapat dipilih, lebih nyaman untuk pengoperasian. Dengan alarm audio atau visual 3 tingkat. Yang tadi saya sebutkan adalah spesifikasi mengenai pasien monitor. Nah, berikut juga ada spesifikasi lanjutan dari pasien monitor.
Setelah itu ada alat elektrokardiograf atau ECG bermerek Zonecare, yakni berfungsi untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. EKG umumnya dilakukan untuk memeriksa kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Elektrokardiogram ini dilakukan menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik jantung yang disebut elektrokardiograf. Berikut merupakan spesifikasinya. Setelah itu ada alat yakni suction pump. Suction pump di atas bermerek Hostech DF650A. Suction pump merupakan alat kesehatan yang berfungsi untuk menghisap cairan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh pada proses operasi, seperti darah, isi lambung, dan sebagainya. Kemudian cairan yang dihisap ditampung ke sebuah wadah penampung yang bisa dibawa untuk dibuang. Berikut di samping yakni merupakan spesifikasi dari alat suction pump. Setelah itu ada alat ventilator bermerek CPAP SH180. Nah, ventilator ini memiliki fungsi yakni alat bantu pernafasan. Sebuah mesin yang menyediakan ventilasi mekanis dengan menggerakkan udara yang bernafas ke dalam dan keluar dari paru-paru untuk memberikan nafas kepada pasien yang secara fisik tidak dapat bernafas atau bernafas kurang. Berikut merupakan spesifikasinya dengan layar tampilan LCD TFT 6,4 inci dengan pengaturan mudah dengan knop umum dan tombol sentuh. Sensor akurasi tinggi dapat mewujudkan aliran minimum, dan selanjutnya. Setelah itu ada alat medis yakni defibrilator. Defibrilator dengan merek Benehart di atas merupakan stimulator detak jantung yang menggunakan listrik dengan tegangan tinggi untuk memulihkan korban serangan jantung. Eksternal defibrilator otomatis dapat digunakan dengan cara diimplan atau ditanam dalam tubuh ataupun dapat juga digunakan sebagai alat eksternal biasa. Penjelasan di samping merupakan spesifikasi dari alat defibrilator. Berikut merupakan lanjutan dari spesifikasi alat tersebut. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.